526, kau bayi kesayanganku. Mengapa kamu terlihat seperti jiwa kamu telah meninggalkan kamu? Terlalu banyak gadis panas di pulau. Sebagai Ningsi mengatakan ini, agar tidak menjadi pengaruh buruk pada roti kecil, dia menutupi telinga roti kecil itu. Ketika dia melihat Ningsi tiba, Lu Jingli segera bangkit dan menatap roti kecil itu. Dia tampak marah ketika dia mengeluh, kamu berani bertanya padaku. Kamu harus bertanya kepada anakmu, tanyakan padanya bagaimana dia menyiksaku lebih awal. Sanggul tertentu berkedip, matanya yang besar dan naif tampak polos. Ningsi memandang Lu Jingli, lalu melihat roti kecil itu, jelas mempercayai roti itu. Berhentilah mengatakan omong kosong, apa hubungannya dengan bayiku? Lu Jingli jengkel, melihat bagaimana seorang anak iblis tertentu tampak tidak bersalah seperti malaikat kecil. Hei, brengsek, berhentilah berpura-pura. Kenapa kamu masih berpura-pura? Aku akan menunjukkan warna aslimu. Lu Jingli dengan cerdik mengeluarkan papan tulis yang Little Tracer lempar ke lantai dan menjejalkannya ke tangan Ningsi. Lihat dirimu sendiri. Lihat, jika kamu masih tidak percaya padaku setelah membaca ini, tanyakan kakakku. Sepanjang sore, aku dan kakakku hampir jadi gila karena disiksa olehnya. Ningsi memandang Lu Tingqiao yang duduk di depan meja, dan dia tampak sangat lelah. Kemudian, dia dengan curiga mengangkat papan tulis untuk melihat apa yang ada di sana. Ketika roti kecil melihat Ningsi memegang papan tulisnya, dia sangat cemas bahwa dia akan menangis. Sedihnya, dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu, dan Ningsi sudah bisa melihat apa yang tertulis di papan setelah dengan santai membaliknya. Apakah Bibi Xiaoxi tidak menginginkanku lagi? Lalu, mengapa dia belum menjemputku? Kapan Bibi Xiaoxi akan sibuk? Aku tidak mau. Saya akan mengganggu Bibi Xiaoxi. Apakah Bibi Xiaoxi benar-benar menyukai saya? Akankah Bibi Xiaoxi tiba-tiba berhenti menyukaiku? Bibi Xiaoxi belum datang menjemputku, mungkinkah dia menyukai anak-anak lain? Akankah Bibi Xiaoxi menyukaiku selamanya? Apakah aku bayi favorit Bibi Xiaoxi? Ningsi terdiam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat emosi roti kecil itu diungkapkan seperti itu. Ningsi benar-benar tercengang juga. Dia memegang papan tulis Little Tracer dan berdiri di sana tanpa bergerak, tertegun. Bagaimanapun, roti kecil itu hanya digunakan untuk menulis kata-kata yang sederhana dan langsung pada intinya. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat roti kecil menulis begitu banyak kata sehingga mereka, pada kenyataannya, memenuhi seluruh papan. Semuanya adalah Bibi Xiaoxi, semuanya tentang dia. Saat dia membayangkan cara Lu Tingqiao dan Lu Jingli diminta sampai hancur, Ningsi mulai menganggapnya lucu. Namun, terlebih lagi, dia merasakan gelombang di lubuk hatinya, menghangatkan seluruh jiwanya dan dia merasa tersentuh. Ningsi berjongkok dan memeluk Little Tracer dengan erat. Oh, roti kecilku, bagaimana kabarmu begitu lucu? Bibi Xiaoxi sangat mencintaimu. Bibi Xiaoxi pasti tidak akan tiba-tiba berhenti menyukaimu. Bibi Xiaoxi pasti tidak akan menyukai anak-anak lain. Bibi Xiaoxi akan menyukaimu selamanya. Kau adalah bayi favorit Bibi Xiaoxi. Bibi Xiaoxi pasti tidak akan menginginkanmu. Little Tracer, yang awalnya merasa sedih dan putus asa, tiba-tiba sangat gembira seolah-olah dia memiliki sayap kecil yang tak terlihat di belakangnya menari dengan penuh semangat. Lu Tingqiao terdiam. Putranya harus mendengar suara manis dari kata-kata yang hanya bisa dia harapkan sekali lagi, dan dia bahkan menerima begitu banyak berturut-turut. Lu Jingli, yang telah gagal mengayunkan roti pada roti kecil itu, merasa sedih, bahkan suara rok hula di pinggangnya telah kehilangan nyawanya. Kata-kata yang kejam, kalian tidak memiliki kemanusiaan. Tidak masalah jika si besar ingin menyiksanya, sekarang bahkan si kecil pun menyiksanya juga. Satu-satunya penghiburan baginya adalah itu, baik, kali ini yang besar disiksa juga. 527, membawa anak bersama bermain. Tuan kedua, bagaimana kamu kembali begitu cepat? Kupikir kamu akan bepergian selama 3 bulan. Ningsi mengangkat alisnya dan bertanya. Lu Jingli memegang dagunya, lalu mengejek, tentu saja, aku khawatir tentang kalian, jadi aku kembali dari jauh. Akhirnya, kalian secara tidak manusiawi bergantian menyiksaku saat aku kembali. Ningsi tidak bisa menahan tawa,
masih belum percaya padanya. Ketika Lu Jingli melihat bahwa dia tidak percaya padanya, dia tidak bisa mengatasinya lagi dan rambut berantakan di kepalanya bergetar perlahan sebelum dia berkata, "Baik, itu terlalu membosankan di pulau itu. Tinggal selama beberapa hari adalah surga tetapi untuk tinggal lebih lama akan membuatku gila. Jiwa liarku masih milik keramaian dan hiruk-pikuk kota dan gadis-gadis panas negara kita." Ningsi terdiam, dia benar-benar mengharapkan ini. Dengan sangat cepat, Lu Jingli kembali bersemangat. Matanya bersinar ketika dia berkata, "Malam ini, teman-teman saya ingin mengadakan pesta selamat datang di rumah. Apakah Anda dan teman saya ingin bergabung untuk bersenang-senang?" Ningsi memeluk roti kecil dan menolak tanpa ragu, "Tidak, terima kasih, aku masih harus merawat anak itu." Lu Jingli dengan cepat menjawab, "Bawa saja anak itu." Ningsi menatapnya dan akhirnya tidak tahan lagi, "Lu Jingli, apakah Anda memulai omong kosong Anda lagi?" Tampaknya dia lupa siapa yang membawa Little Treasure ke bar terakhir kali dan bahkan kehilangan dia. Lu Jingli menyusut ke belakang, lalu menjawab dengan lemah, "Xiao Sisi, nadamu, cara kamu memarahiku, kamu semakin menjadi seperti saudara ipar perempuanku sekarang. Kamu, dia hanya semarah ini karena dia." Ketika dia melihat bahwa Ningsi benar-benar marah, Lu Jingli dengan cepat menjelaskan, "Kali ini tidak akan berada di bar, itu hanya di bungalow saya sendiri. Sebenarnya, itu semua adalah teman yang sangat dekat, sehingga mereka tidak akan berlebihan." Ningsi hanya melunakkan ekspresinya tetapi dia belum melepaskan argumen. "Jangan tanya aku, tanya kakakmu, aku akan mendengarkannya." Lu Jingli tidak senang ketika mendengar ini, "Kenapa? Mengapa kamu mendengarkannya dan bukan aku?" "Ningsi, jelas, dia bosku." Lu Jingli kemudian menjawab, "Aku bosmu juga." Ningsi menjawab, "Dan dia bosmu juga." Lu Jingli tidak bisa membalas lebih jauh. "Mereka menyiksaku lagi." Akhirnya, Lu Jingli dengan pahit menoleh ke arah Lu Tingqiao yang tidak mengatakan apa-apa, mengatakan, "Bro, kalau begitu kamu yang memanggil." Lu Tingqiao menatap Ningsi, lalu berkata, "Aku tidak punya pendapat, kamu yang memutuskan." Dia jelas bermaksud bahwa dia akan mendengarkan istrinya. Lu Jingli hanya bisa beralih ke Ningsi lagi. Ningsi menggaruk kepalanya dan menyatakan, Maka izinkan saya bertanya Little Treasure. Little Treasure, ingin pergi bermain." Ningsi menunjukkan bahwa dia akan mendengarkan roti kecil itu. Ekosistem yang dimainkan sangat jelas. Jelas, harta kecil tidak mau pergi. Dia ingin sendirian dengan Bibi Xiaoxi. Tapi, dia bertemu dengan mata ayahnya dan memikirkan rencana besarnya untuk masa depan, untuk hari-hari yang akan datang. Little Treasure mengangguk dengan enggan, menunjukkan bahwa ia ingin bermain. Dia terus menahan air matanya untuk menciptakan kesempatan bagi ayah dan Bibi Xiaoxi, menangis dalam hati. Melihat roti kecil itu ingin pergi, Ningsi segera berkata, "Baiklah kalau begitu, kita akan pergi juga." Lu Tingqiao mengangguk, jelas dia juga akan pergi. Lu Jingli, si bujangan, bangkit dengan lemah dan mulai, untuk menemukan seseorang yang paling aku bisa dan ingin kucintai, untuk melambaikan perpisahan yang sendirian, seorang yang romantis dan tanpa perasaan yang sentimental, datang dan melukaiku. Dia bernyanyi dan meninggalkan tempat yang membuatnya sedih. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk memberikan masing-masing padanya dan Little Treasure, karena itu adalah souvenir. Ningsi memeluk kelapa dan merasakan mulutnya berkedut, "Bos besar, maka saya akan mengambil Little Treasure kembali ke apartemen untuk sementara waktu. Saya ingin mengganti pakaian saya. Bagaimana kalau kita bertemu nanti di tempat tuan kedua?" Lu Tingqiao, "Oke, sampai jumpa." Jika Lu Tingqiao tahu apa yang akan ia ubah untuk di rumah, dia menebak bahwa dia pasti tidak akan terus mematuhi semua yang dia katakan. 528, sepertinya dia ditipu. Di Regal Riveria Hotel. Setelah mereka kembali ke apartemen, Ningsi sedikit khawatir. Pesta Lu Jingli mungkin akan diisi dengan orang-orang yang mereka kenal di dalam lingkaran, dan kemungkinan besar termasuk orang-orang yang juga dikenal Lu Tingqiao. Sebagai bos Glory World, mungkin akan ada banyak orang di dalam lingkaran hiburan. Kalau saja dia sendirian, dia hanya akan hadir. Dari luar,
Sepertinya dia adalah seorang seniman yang direkrut Lu Jingli secara pribadi, jadi itu normal baginya untuk pergi dan mendukungnya. Namun, dia sekarang juga membawa Little Treasure. Ditambah lagi, Lu Tingqiao akan pergi dan ketika mereka bertiga berdiri bersama, itu mungkin tidak terlihat tepat. Kenapa dia merasa ditipu oleh Lu Jingli? Sialan, sepertinya dia benar-benar seperti itu. Dengan IQ Lu Jingli, dia benar-benar jatuh cinta padanya. Mustahil. Mata Ningxi melintas, sebuah ide muncul. Harta kecil, Bibi ingin merias wajah dan mengganti pakaianku. Aku mungkin perlu waktu, tunggu aku. Little Treasure mengangguk tanpa keluhan dan dengan patuh dia pergi keluar untuk menunggu. Setelah beberapa saat, Ningxi mendorong membuka pintu kamar. Ningxi mengenakan jaket kulit hitam dengan jeans robek dan Doc Martens hitam. Rambutnya pendek dan acak-acakan, dan dengan seringai, dia praktis berubah menjadi bocah nakal yang tampan yang tidak bisa ditolak oleh perempuan. Sanggul kecil yang duduk dengan tenang di sofa segera menoleh ketika mendengar pintu, lalu, dia mengerjap, dan mengerjap lagi. Meskipun Bibi Xiaoxi berpakaian tidak bisa dikenali, roti kecil itu masih bisa mengenalinya dengan segera. Sebenarnya, dia melakukannya dengan ekspresi ingin tahu dan kemudian dengan bergerah mengelilingi Ningxi beberapa kali. Akhirnya, dia mengambil papan tulisnya dan dengan ragu menulis beberapa kata, "Paman Xiaoxi." Ketika dia melihat kata-kata roti kecil di papan tulis, mata Ningxi menjadi gelap. Tidak, ini saudara Xiaoxi. Sebenarnya, dia ingin mengatakan ini, tetapi dia tidak yakin siapa yang mengajar Little Treasure untuk memanggilnya, Bibi, dan dia merasa tua. Dia jelas kakak perempuan. Jika dia dipanggil, kakak, sesuatu sepertinya tidak beres, mungkin karena akan ada kesenjangan hierarki senioritas dari Lu Tingqiao. Sepertinya dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui siapa yang membiarkan Little Treasure memanggilnya, Bibi. Namun, sekarang setelah dia mengubah penampilannya, dia bisa berpura-pura menjadi muda lagi untuk sementara waktu. Sanggul kecil, apakah aku terlihat tampan? Ningxi menyikat rambutnya dan berpose tampan. Sanggul kecil itu mengangguk dan dengan sangat mendukung menulis di papan tulisnya dengan kata-kata berani, tampan. Malam tiba. Di Platinum Palace, rumah nomor 7. Bungalow Lu Jingli berada tepat di sebelah bungalow saudaranya. Sekarang pintu masuk bungalow dipenuhi dengan begitu banyak mobil mewah sehingga ia bisa melakukan pameran. Banyak pria dan wanita muda dan cantik turun dari mobil dan tertawa di sela-sela percakapan saat mereka berjalan. Dengan musik keras di bungalow dan ruang yang terang benderang, suasana di dalam rumah semakin semarak. Apa yang dikatakan Lu Jingli sebelum ini bukanlah bohong. Setiap orang yang datang saat ini adalah orang-orang yang mereka kenal baik. Ada banyak pasangan, baik yang menikah maupun yang tidak, beberapa bahkan membawa anak-anak kecil mereka. Itu bisa disebut pesta tapi itu lebih dari sekadar pertemuan teman-teman, jadi hal-hal tidak akan terlalu berlebihan. Tentunya, dengan kesempatan yang bagus, tentu akan ada orang dengan motif tersembunyi juga. Dengan sangat cepat, beberapa wanita cantik telah menempel Lu Jingli bertanya, "Tuan kedua, bukankah kamu mengatakan bahwa saudaramu akan datang malam ini juga? Mengapa kita tidak melihatnya? Apakah itu benar? Apakah CEO benar-benar datang? Tetapi, saya mendengar CEO Lu baru-baru ini sangat sibuk." 529, tamu tidak diundang. CEO Lu tetap di samping tuan kedua, jadi seharusnya tidak butuh waktu terlalu lama untuk mampir. Dia mungkin akan memberi tuan kedua wajah dan datang, bukankah itu benar, tuan kedua? Tuan kedua, apakah saudaramu datang atau tidak? Kamu harus memberitahu kami. Lu Jingli yang sedang dikelilingi oleh kerumunan orang mencemooh dengan sedih, apakah kalian di sini untuk melihat saya atau melihat saudara saya? Jelas kami di sini untuk melihatmu. Sudah begitu lama, semua orang sangat merindukanmu. Wajah Lu Jingli yang menarik menegang dan dia berkata, berapa banyak penipu yang bisa kamu dapatkan? Agar tidak dibandingkan dengan setelan merah menawan saudaranya, Lu Jingli sengaja mengenakan warna merah muda yang sangat cerah, terlihat seperti permen rasa stroberi yang lesat. Sementara dia mengeluh tentang semua gadis yang ada di sini untuk mengambil kesempatan mereka dalam suatu hubungan, semua gadis cantik mendekatinya dan untuk sementara waktu melupakan Lu Tingqiao.
Tuan kedua, pakaianmu sangat menarik. Sangat cocok untukmu. Kamu sangat tampan. Bagaimana kamu menjadi lebih tampan setelah kita belum bertemu selama beberapa hari? Mendengarkan semua pujian, Lu Jingli akhirnya merasa lebih baik lagi. Namun ketika senyum gembira mulai terbentuk di wajahnya yang tampan, suara jeritan yang datang dari pintu membuat udara pecah. Ah, ini CEO Lu. Bro Xiao, kamu benar-benar datang. Ya dewa, Tuan Xiao mengenakan merah hari ini. Seseorang, tolong pegang aku akan pingsan. Lu Jingli sekali lagi tidak bisa berkata apa-apa karena tiba-tiba diabaikan. Dunia yang kejam ini, di mana terang dan keadilan? Mungkinkah karena ketampanannya yang bersinar sehingga semua orang bosan dengan estetika? Sepertinya dia harus mengubah triknya mengikuti Hoha ini. Pertama, dia harus bersikap dingin kepada orang-orang di sekitarnya selama beberapa hari, kemudian sangat genit. Itu pasti harus menghancurkan bumi. Ketika pikiran-pikiran ini berkecamuk di benaknya, dia melihat saudara lelakinya berjalan dengan tenang ke arahnya dan dia hampir bisa membayangkan pria itu berjalan di jalan yang dingin dengan angin sepoi-sepoi dinginnya yang memberikan bakat atau drama. Lu Jingli langsung memutuskan untuk melupakan rencana besarnya dan terus memamerkan penampilannya yang diberikan dewa. Lupakan tantangan yang sangat sulit itu. Tidak menyadari tatapan panas yang mengelilinginya, Lu Tingqiao berjalan langsung ke Lu Jingli dan duduk di bangku di sampingnya sebelum bertanya, di mana Ningxi? Lu Jingli terdiam. Hal pertama yang ingin dia tanyakan adalah istrinya. Dia belum datang. Lu Jingli menjawab dengan tajam. Lu Tingqiao adalah seseorang yang hanya bisa diamati oleh seseorang dari jauh dan tidak dipusingkan, jadi meskipun wanita cantik di sampingnya pingsan, mereka tidak berani berjalan secara acak kepadanya. Mereka hanya bisa mengamatinya dari kejauhan dan bergosip di antara mereka sendiri. Jelas, tentu saja, ada beberapa yang lebih berani dan berani. Di tengah kerumunan, seorang wanita mengenakan gaun merah berjalan menghampirinya dan berkata, Tuan Lu, sudah lama tidak bertemu. Lu Tingqiao menatap gadis yang berdiri di depannya dengan gelas anggur di tangannya, lalu dia mengerutkan kening. Rasa dingin melintas di kedalaman matanya, lalu tatapan sedingin es jatuh ke saudaranya. Pada tatapan mendadak kakaknya, Lu Jingli hampir tersedak minuman kerasnya. Sial, Yesus, mengapa wanita ini datang? Bukankah Zhuang Qir ini, salah satu kandidat yang sangat disukai dari daftar calon menantu perempuan orang tua mereka, yang juga memegang gelar sosialita nomor 1 imperial, dan secara luas diedarkan sebagai wanita yang paling mungkin menjadi istri baru Lu Tingqiao. 530, Hog Him to Herself. Lu Jingli tidak berpikir Zhuang Qir akan datang malam ini. Tiba-tiba, dia tampak seperti sebuah tragedi menimpanya. Itu bukan salah saya bahkan tidak mengundangnya. Saat menyesali situasinya, Lu Jingli menyusuri kerumunan dan bahkan lebih terkejut. Astaga, apa ini? Dia tiba-tiba menyadari bahwa dari semua gadis yang berpakaian malam ini, setengah dari mereka diam-diam mencuri pandang pada kakaknya, dengan beberapa dari mereka dari daftar penjodohan yang disatukan orang tuanya. Meskipun dia tidak mengundang orang-orang ini, dia tidak bisa mengendalikan tamu-tamu lain membawa serta pacar mereka. Mereka semua adalah teman dekat, jadi dia tidak bisa menolak mereka karena membawa beberapa teman untuk bersenang-senang. Jadi, jika ada orang yang disalahkan untuk kelompok tamu yang tidak diundang, itu akan menjadi saudaranya, lagi pula, dia telah menarik lebah dan kupu-kupu. Lu Tingqiao dan Lu Jingli hanya bertukar pandang sejenak. Bagi orang luar, Lu Tingqiao tampaknya tidak berubah sama sekali. Dia memandangi gadis di depannya dan mengangguk memberi salam, Nona Zhuang, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, fakta bahwa dia tidak diabaikan adalah lebih dari cukup untuk menyenangkannya. Zhuang Qir puas dan dia melepaskan jari-jarinya yang tergenggam dengan gugup dan mengungkapkan senyum. Dia kemudian dengan lancar duduk di kursi di sampingnya dan mulai mengobrol dengan Lu Tingqiao. Saya benar-benar minta maaf tentang apa yang terjadi terakhir kali. Orang tua saya mengatakan bahwa mereka hanya membawa saya untuk bertemu dengan beberapa paman dan bibi yang akrab tetapi siapa yang akan tahu, Tuan Lu, Anda tidak akan keberatan, maukah Anda? Terakhir kali Lu Tingqiao pergi untuk mengamati resor villa yang baru dibuka perusahaan mereka, Lu Chongshan dan Yan Rui juga hadir di villa dengan alasan menikmati liburan bersama teman-teman mereka.
Orang-orang yang bersama mereka pada waktu itu adalah tetua keluarga Zhuang dan Zhuang Qir. Sebagai pemilik resor dan anggota keluarga yang lebih muda, Lu Tingqiao jelas harus menjadi tuan rumah bagi mereka dan saat itulah ia bertemu Zhuang Qir sekali. Jelaslah, liburan Lu Chongshan dan Yan Ruyi adalah tempat untuk mencoba menjodohkan dia dan Zhuang Qir. Rencananya dipikirkan dengan matang, mereka ingin membiarkan dua anak muda pergi berbelanja dan bersenang-senang di villa setelah pertemuan untuk membiarkan perasaan mereka berkembang. Mereka tidak mengira bahwa pada hari itu, Lu Tingqiao hanya akan menemani mereka makan setengah jam dan pergi karena keadaan darurat kerja. Lu Tingqiao dengan acuh tak acuh berkata, "Jangan khawatir. Jika bukan karena pertemuan mereka hari ini, dia akan sudah lama melupakan hal seperti itu terjadi, jadi tentu saja, dia tidak keberatan sama sekali." Zhuang Qir tampak seolah-olah dia terbebas dari beban dan tertawa, "Itu bagus kalau begitu, aku masih khawatir kamu akan merasa wajib. Lagi pula, cukup canggung untuk hal seperti itu terjadi. Sama seperti kamu, aku juga sama sekali tidak mengerti, jadi saya mengerti bagaimana perasaan Anda." Zhuang Qir tidak menyebutkan insiden perjodohan sama sekali, dia juga tidak mengisyaratkan, juga tidak bertindak seolah-olah dia menyukai Lu Tingqiao sama sekali. Sebaliknya, dia bertindak seolah-olah dia berada di kapal yang sama dengannya untuk memulai percakapan. Dengan begitu, bahkan jika Lu Tingqiao hanya menjadi seorang pria terhormat, tidak ada cara dia bisa terlihat tidak tahu malu dan itu adalah topik percakapan yang umum. Melihat Zhuang Qir dan Lu Tingqiao melakukan percakapan yang baik, wanita-wanita lain di pesta yang ada di sini untuk bersantai hingga Lu Tingqiao tidak senang. Apa-apaan, Bro Xiao akhirnya bergabung dengan pesta seperti ini untuk sekali ini dan dia memutuskan untuk menyantapnya sendiri. Ini tujuan latar belakang keluarga yang baik. Dengan fondasi yang tepat, kamu tidak akan merasa takut memulai percakapan. Setiap gerakannya anggun, dia pantas mendapat gelar sebagai sosialita nomor 1 imperial. Sosialita nomor 1 apa? Dia segera pergi untuk berhubungan dengan seorang pria di depan begitu banyak orang. Dia hanya makan malam dengannya sekali, tetapi dia membuatnya tampak seperti keluarga Lu sudah menerimanya. Selanjutnya bab 531, sebuah pintu masuk dengan bakat.